semuanya. Jadi untuk tadi yang agak kesulitan untuk mengatakan bahasa Inggris, saya kasih contoh. Jadi teman-teman nanti semua bisa belajar dari siaran ulangnya. Bagaimana seharusnya mengatakan beberapa hal dalam bahasa Inggris. Tadi sesuai dengan apa yang dikirimin di grup WA ya. Yang pertama introduction. Introduce. Introduction sendiri adalah kata benda. Introduction, perkenalan. Jadi bisa diikutin introduction. Tapi kalau misalnya I want to introduce myself. Jadi itu adalah kata kerja, introduce. Jadi nanti dipelajarin pengucapannya, introduce. I want to introduce myself. Oke. Terus tadi sebagai contoh, saya bacakan misalnya saya yang memperkenalkan diri sesuai dengan kebanyakan teman-teman semua tadi memperkenalkan diri. Hello, my name is Fania. I live in Malang. My favorite foods are kerupuk and homemade dishes. My favorite music is soundtrack of movies, and my daily activities are teaching violin, teaching English, making music, and traveling. Nah, itu nanti bisa dilihat ya. Ada beberapa jeglongan ya, ada beberapa jebakan. Biasanya kita lupa bahwa kalau misalnya kita ngomong plural, favorite foods, kita menggunakan are, lebih dari satu, are. Tapi kalau misalnya my favorite food hanya satu, menggunakan is. Juga my daily activities, karena ada s-nya di belakang, maka pakai are. Sedangkan kalau my daily activity, itu bisa cuma satu, tapi sebenarnya activity sendiri itu my daily activity gitu sudah bisa menunjukkan keseharian gitu ya. Terus yang kedua adalah soal my favorite music, itu pakai is. Kalau lebih dari satu bisa pakai are. Jadi jangan lupa ya soal are sama is. Is untuk yang singular atau satu gitu ya. Dan are untuk lebih dari satu. Oke. Saya mau share screen. Oke. Semoga semuanya bisa lihat ya. Jadi begini. Ini untuk tugas nanti ya. Karena rupanya ada kendala untuk kendala untuk berbicara bersamaan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah video ngobrol sama teman, siapa yang jadi customer, siapa yang jadi waiter atau waitress. Dan itu habis itu switching berdua. Jadi nanti saya juga tulis di WhatsApp group dan di chat room soal tugasnya. Jadi bikin conversation, menawarkan sesuatu, menawarkan menu, terus mungkin ada nanti role play, ada yang komplain untuk sesuatu, terus nanti bagaimana kalian menghandle komplain teman tersebut, lalu menanyakan soal pembayaran. Nanti ini akan saya kopikan ya. Next, saya pengen jelasin dulu soal sebentar. Oke, jadi nanti yang video itu hanya sebagai teaser ya, bahwa saya nggak minta ngerjainnya satu hari,
Nanti dikerjanya bisa mulai besok, jadi bisa ada waktu sampai hari Senin depan, Selasa depan untuk ngumpulin tugasnya. Jadi kalau yang sekarang saya kepingin jelasin soal basic English communication. Sebentar ya. Ada yang masih admit nggak? Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, kita bisa ngobrol di grup chat ya. Terus saya jelaskan dulu. Oh, ini orangnya tinggal dikit ya. Saya cek dulu. Oke. Oke, ini dia yang mau saya jelasin ya. Jadi dalam bahasa Inggris rupanya ada dua hal, yaitu input dan output. Input adalah sesuatu yang kita baca, kita dengar, kita tonton, dan otomatis itu akan melatih reading dan listening. Jadi segala sesuatu yang melatih kita input masuk seperti vocabulary, grammar, masuknya lewat membaca atau lewat mendengar, itu disebut input, oke? Sedangkan outputnya, hasilnya adalah speaking dan writing. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, bisa kita keluarkan, bisa kita sampaikan dan ekspresikan melalui speaking dan writing. Jadi kalau saya sih percaya bahwa kalau misalnya kita mempunyai good input, we will have good output. Jadi lebih banyak kita membaca, lebih banyak kita mendengar, lebih banyak kosakata yang bisa kita dapatkan, itu berarti lebih banyak lagi yang bisa kita ekspresikan. Lalu lebih banyak lagi yang bisa diekspresikan baik dengan tulisan maupun dengan ucapan. Sehingga saya sarankan untuk semua teman-teman yang terlibat di sini supaya lebih banyak membaca dan mendengarkan, bisa dari film, bisa dari musik. Tapi kalau musik agak sedikit dipilih ya, soalnya kadang-kala kan ada yang slang ya, ada yang bukan formal. Kadang-kala dalam kerjaan kita butuh yang formal. Jadi paling nggak kalian tahulah mana yang lagu yang bisa belajar bahasa Inggris secara formal, ada yang bisa belajar kita ambil kosakatanya aja, jangan grammarnya, oke? Itu dulu. Good input will make a good output. Jadi dengan lebih banyak reading dan listening akan lebih baik dalam speaking and writing. Nanti kita selama berapa bulan ini akan mempelajari itu. Oke, berikutnya adalah soal saya memiliki formula tersendiri untuk mengerti sebuah konteks bahasa Inggris gitu ya. Yang pertama adalah vocab, kosakata, vocabulary. Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya ada yang pertama vocabulary, yang kedua grammar, baru yang terakhir konteks. Kenapa seperti itu? Ini ada urutannya. Menurut saya, kalau misalnya kita bisa ngomong bahasa Inggris, kita bisa mengerti vocabulary-nya, kita tahu mau mengekspresikan seperti apa gitu ya. Jadi vocabulary ini bisa membantu kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Walaupun tanpa grammar sebenarnya, asal kita bisa mempunyai ekspresinya apa gitu, dia bisa lawan bicara paling nggak bisa ngeh gitu ya. Daripada kita ngerti grammarnya, kita ngerti tata bahasanya, tapi kita nggak punya kosakata sama sekali. Nggak bakal jadi kalimat gitu ya. Jadi untuk saya, pertama pelajari dulu kosakatanya, pelajari vocabulary-nya. Baru yang kedua, pelajari tata bahasanya. Karena di grammar kan itu mau ngomongin soal ada yang tenses. Tenses itu kalau kalian ngerti adalah seperti simple present tense, future perfect tense, kayak gitu kan ada banyak kan. Tapi dikategorikan ketiga hal yang utama yaitu present, hari ini, sekarang, detik ini. Terus ada past, apa yang sudah terjadi di masa lampau. Dan future, apa yang terjadi di masa depan. Jadi tenses ini ngomongin soal waktu. Kapan suatu hal terjadi? Apakah dia akan tetap terjadi? Apakah dia sudah mandek di kira-kira kejadiannya tuh sekitar seminggu lalu sampai 3 hari kemudian, jadi sekarang udah nggak dikerjain lagi. Jadi untuk tenses itu menjelaskan itu.
Lalu beberapa juga ada conditional, jadi selain menyatakan waktu juga menyatakan misalnya berandai-andai. Habis itu ada pernyataan-pernyataan yang nanti akan kita pelajari dalam beberapa minggu ini. Jadi intinya kalau misalnya kita punya vocab, tahu apa yang akan diekspresikan, lalu punya grammar, ini udah bagus ini. Ini untuk menjelaskan sesuatu, untuk ngomong bagus. Tapi kalau kita cuma ngerti grammar sampai hafal banget, tapi kita nggak punya vocabulary yang cocok, yang pas untuk disampaikan sesuai dengan apa yang kita maksudkan, itu sama aja gitu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa juga. Gitu. Terus yang terakhir adalah konteks. Konteks ini apa? Gitu. Nanti kita akan pelajari bagaimana sebuah kosakata itu memiliki makna yang berbeda di konteks yang berbeda gitu. Kalau misalnya kalian pernah dengar kata-kata host, H-O-S-T, host, itu mau host di bagian hospitality, di area hospitality, atau di area medical, atau di area IT gitu ya. Host ini memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Kalau di medical bisa jadi host itu adalah induk. Induk apa? Bisa induk sebuah virus, induk sebuah apa ya? Penyakit atau apa gitu ya, host. Habis itu kalau di hospitality dia bisa jadi pemandu acara atau mungkin yang punya tempat seperti itu. Yang ketiga, host dalam IT atau media. Pasti nanti larinya adalah oh ini tempatnya membuat website gitu, membuat domain kayak gitu. Jadi konteks, kita harus mengerti konteks dengan siapa kita bicara. Kalau misalnya kalian berada di hospitality field, berarti kalian harus menguasai konteks kira-kira kosakata apa saja yang digunakan untuk menjelaskan, untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran kalian sesuai dengan sesuai dengan lapangan yang kalian kerjakan, field-nya itu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh di mana kalian bisa mempelajari kosakata tersebut. Oke, itu untuk vocabulary, grammar, dan konteks. Yang terakhir adalah accent. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa accent yang terbaik? Apakah itu American? Apakah itu British? Apa mungkin itu Indonesian? Nanti kalau misalnya ada jawaban, langsung jangan lupa chat di grup WA, nggak apa-apa setelahnya. Accent sendiri kadang-kala orang-orang lumayan mengagung-agungkan ya, wah yang lebih bagus ini dan yang lebih bagus itu gitu kan. Tetapi rupanya dalam berbahasa Inggris, bahkan di Amerika sendiri pun mereka memiliki accent yang berbeda-beda dari setiap state ya, dari setiap, kalau di Indonesia kan provinsi, kalau di US state, mau kita ngomong di state di Texas atau state-nya di mana ya? Di California ya. Itu beda-beda sendiri udah. Ada yang ngomong, ya sama aja di sana itu kayak ada yang medok gitu ya. Wah, ini medok selatan ini kayak gitu. Itu ada. Sehingga apa ini yang paling benar accent-nya gitu loh. Bahkan Amerika aja punya banyak accent dan juga British dalam bahasa Inggris di UK gitu ya. Mereka juga memiliki beberapa dialek setempat gitu yang ada yang merasa satu lebih baik daripada yang lain gitu. Lalu apa yang terbaik? Nah, kalau sesuai dengan apa yang saya pelajari ya, rupanya yang paling baik adalah kita ngomong jelas. If we can speak clearly, it's okay. Whatever accent do you want to use. Jadi kalau misalnya kalian memang nyaman aja pakai British, pakailah, nggak apa-apa. Ya pelajari cara mengucapkannya, terus apa namanya, kosakata yang digunakan kan kadang-kala ada perbedaan antara British dan American gitu ya. Atau kalian cocok sama American gitu ya. Ya sudah, pelajari cara pengucapannya dan sangat banyak di internet untuk belajar speaking. Jadi kalian dengar dulu seperti biasa, good input ya. Kalian dengar seperti apa, lalu kalian latih good output. Nah, di situ nanti kita bisa komunikasi di grup WA juga bisa latihan ngomong, terutama karena kalian akan berhadapan dengan customer, berhadapan dengan orang. Saya saranin nanti dalam 2 bulan ini kita intensif speaking.
Jadi nanti ada tugas-tugas yang melibatkan speaking. Kalau misalnya ada yang kurang tepat akan saya benerin dan kalian harus langsung mencoba untuk mengatakannya dengan lebih baik gitu ya, supaya nanti semoga 2 bulan lagi ada peningkatan dalam pengertian bahasa Inggris dan kalian bisa menggunakan ini dimanapun kalian bekerja gitu ya. Coba saya juga sekalian ketik. Nah, jadi sekalian saya jawab, apa kesulitan kalian dalam belajar bahasa Inggris? Apakah itu dalam listening, reading, speaking, atau writing? Jadi saya bisa tahu saya harus membantu di bidang apa yang terutama gitu ya. Oke. Kalau untuk Ferdi speaking ya. Oke. Speaking, listening ya. Oke. Kalau mau ini ya, tadi saya baca ya. Mau pakai American style boleh banget. Tapi ya American itu juga udah ada banyak ya. Ada yang kalian bisa lihat lah di YouTube coba American accent gitu ya. Itu dari 1 sampai ada 51, 50 state, itu udah beda-beda semua. Kalau misalnya kita ngikutin semua tuh kayak eh kasarnya kayak gini sih, di Jawa, di Pulau Jawa kan ada Jawa Timur, ada Jogja, ada Jawa Tengah. Bahkan kalau misalnya kita ngomong Surabaya sama Malang agak beda tipis kayak gitu-gitu kan. Terus nanti kita pergi ke agak sedikit ke barat seperti daerah Tulungagung, daerah Trenggalek atau daerah ke sana lebih halus lagi gitu kan. Itu rupanya di setiap accent juga seperti itu, ada seperti itu. Sehingga kalau kita mau ngikutin seperti itu ya pusing juga gitu ya. Ya betul, Amerika sama British beda dan lebih simpel British. Alasannya kenapa? Karena British kan itu dia lebih tua ya, dia dari Old English, dia langsung dari Saxon itu dia langsung apa namanya ditranslate menjadi bahasa Inggris modern. Terus kalau di Amerika kenapa lebih simpel? Karena di Amerika sendiri sebenarnya adalah sebuah melting pot. Dia adalah perkumpulan berbagai bangsa di dunia dan mereka bahasa pemersatunya bahasa Inggris sehingga mau nggak mau harus lebih simpel daripada dari tanah aslinya gitu di Inggris gitu. Karena di Amerika sendiri kalau kalian mempelajarinya juga mereka datang gitu aslinya bukan penduduk situ sehingga adanya bisa dibilang penyederhanaan kata ya karena dari berbagai banyak suku dan budaya ngumpul di Amerika bareng mereka akhirnya bahasa Inggrisnya tuh akhirnya berubah menjadi lebih komunikatif lebih sederhana bahasanya tidak seberat yang ada di tanah aslinya di UK but that's all fine. Kalau mau tantangan, silahkan belajar ngomong dalam British, menarik juga. Nonton aja tuh Harry Potter 1 sampai 8 full gitu ya. Terus nanti selesai nonton udah bisa ngomong British gitu. Ya. Tapi kalau nggak dilatih ya paling 3 hari hilang lagi. Terus, apakah bahasa Inggris British ngomong terlalu cepat? Nggak selalu, nggak selalu. Jadi kalau misalnya kalian bertemu seseorang ngomong bahasa Inggris terlalu cepat, jangan sungkan untuk ngomong gini. I'm sorry sir, can you repeat it? Um, jadi kita bisa minta mereka untuk ngulang atau bisa ngomong uh, can you talk more slowly gitu ya. Jadi apakah bisa ngomong lebih pelan lagi? Dan sebenarnya itu wajar kok karena kita kan bahasa Inggris adalah bahasa kedua kita, mungkin ketiga gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terus bahasa Inggris. Nah, tidak apa-apa untuk meminta pembicaranya ngomong lebih pelan atau diulang. Jangan sungkan. Daripada salah catat, mending minta ulang gitu ya. Jadi ada yang American ngomongnya cepet banget gitu ya, udah kayak nge-rap. Tapi ada juga yang pelan. Terus ada yang British ngomongnya pelan, ada yang ngomongnya kencang. Jadi
nggak terpaku sama dia accent apa sih, tapi lebih kayak orangnya gimana gitu. Terus, oke, kalau British accent sama Aussie ya. Sebenarnya gini, dikit kalau misalnya kita ngerti geografi sedikit, Australia sendiri awalnya kan tidak diduduki sama orang kulit putih kan. Terus sempat ada apa namanya buangan perang. Ya, buangan perang itu mereka udah nemuin Australia gitu. Buangan perangnya Inggris itu ditaruh di Australia. Sehingga ketika bahasa Inggris tumbuh di Australia, jadi kalau misalnya tahu British itu ada yang ngerti posh, Cockney, dan beberapa hal. Itu sebenarnya ada, ya ngomongnya apa ya, ngoko, terus ngomong kromo inggil gitu ya. Ada halus dan kasarnya, tapi itu berupa dialek gitu. Berupa, ya juga ada berupa kalimat gitu, lebih slang atau lebih apa. Jadi ada beberapa um, kosakata yang digunakan oleh orang-orang yang tawanan, bukan tawanan perang, orang-orang penjara ini yang dibawa ke Australia, yang tidak digunakan di mungkin bangsawannya British kayak gitu kan. Nah, rupanya itu yang berkembang di Australia, jadi kayak apa kan lingkungan hidupnya si narapidana tersebut tidak seperti yang aristokrat kerajaan-kerajaan yang ada di Inggris gitu, yang biasa kita dengar di film, biasa kita apa. Ini kayak ngomongnya bahasa ini sih, bahasa yang lebih slang ya, bahasa yang lebih slang itu yang mereka bawa. Sehingga Australia ini jadi seperti itu arahnya. Dia membuat accent Australia ini kok kayak British, kok nggak British, tapi kok lebih bulat gitu ya. Saya akuin lumayan tuh dengerin orang Aussie karena belum terbiasa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak bisa dengerin, sebenarnya bukan nggak bisa dengerin, tapi karena belum terbiasa. Jadi kalau misalnya kita, jadi pendengaran itu kayak semua dari pendengaran dan ngomong bahasa Inggris, menulis dan membaca itu semua kayak otot. Semakin kita latih, semakin kita terbiasa. Jadi kalau misalnya kita kepingin bisa ngomong accentnya British, ya sudah dengerin banyak, terus coba ucapkan. Nah, itu ototnya nanti akan kelatih dan kita akan terbiasa dengar orang ngomong British. Bahkan mungkin bisa bingung kalau dengar American karena udah kebiasaan British kayak gitu. Tapi biasanya kebalikannya sih, biasa dengerin American terus bingung dengerin British gitu kan. Tapi sekali lagi itu semua karena kebiasaan. Kalau kita kebiasaan dengerin sebuah accent, kita kebiasaan dengerin sebuah bahasa, kayaknya listening tidak akan terlihat gitu ya. Terus paham ngomong bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong. Nah, ini benar lagi nih. Karena seperti saya bilang sebelumnya, good input akan mempengaruhi good output. Kita harus tahu dulu, kadang-kala kita nggak bisa ngomong tuh karena apa. Yang pertama, kita nggak tahu kosakata yang kita pakai. Bisa jadi ngerti sih, dalam bahasa Indonesia bisa disampaikan, tapi dalam bahasa Inggris nggak bisa. Berarti itu ada kekurangan di kosakata. Jadi kita nggak bisa mengekspresikan apa yang mau kita sampaikan. Berarti belajarnya kosakata. Yang kedua, yang paling sering banget adalah nggak pede. Sudah tahu kosakatanya apa, sudah tahu cara menyampaikannya bagaimana, terus karena ngobrol sama terutama foreigners, tiba-tiba nggak pede, takut salah. Itu yang membuat banyak banget orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris hanya gara-gara nggak pede. Padahal bisa. Itu yang kepingin saya latih di kelas ini, bahwa selama pembelajaran ini nggak apa-apa ngomong salah, nggak apa-apa. Kita akan perbaiki di sini. Semoga 2 bulan lagi ketika ngomong sudah lebih pede. Dan sebenarnya nggak masalah kok. Misalnya apa namanya, salah ucap 1-2 kali, tapi habis itu kita belajar dari kesalahan tersebut, itu nggak masalah. Karena kalau kita nggak pernah buat kesalahan, kita nggak pernah belajar gitu. Jadi saran saya, hilangkan semua rasa takut, jangan takut salah, berbuatlah salah selama 2 bulan ini dalam ngobrol bahasa Inggris, supaya kamu tahu apa yang benar. Supaya kita bisa diskusi apa yang benar, dan bisa kalian pakai setelahnya. Terus, ya, jawaban di otak udah ada, tapi ngomong belepotan. Iya, tidak terbiasa menyampaikannya.
vocabulary sudah oke, grammar sudah oke, tapi cuma membaca doang. Pinter bahasa Inggris tapi cuma membaca doang. Itu otot untuk mengucapkannya, untuk mengekspresikannya harus dilatih gitu. Jadi semangat ya. Terus membedakan 3 aksen bahasa Inggris itu di mana? Sebenarnya aksen bahasa Inggris nggak cuma 3, ratusan ribuan gitu ya. Cuma kelihatan jelas aja itu American, itu British, itu Aussie. Kalau misalnya mostly itu adalah dari pengucapan, dari lafal, itu pasti kelihatan banget ada perbedaan antara satu sama lain. Itu dari lafal. Terus kalau dari British American itu ada yang dari kosakata. Jadi ada kosakata yang tidak digunakan oleh American, tapi digunakan oleh British dan sebaliknya. Satu hal mempunyai 2 nama, yaitulah yang satu orang British ngomongnya A, yang American ngomongnya B, padahal tujuannya adalah bendanya satu gitu. Itu bisa kalian lihat di Google, the differences between British and American vocabulary. Jadi kalian bisa belajar itu. Nggak apa-apa, selama 2 bulan ini berani aja ngomong belepotan, kita akan belajar bareng. Terus, oke ya, saya mau nunjukin sesuatu nih yang seru untuk belajar. Saya share screen. Mana ya? Oke. Jadi, kebetulan saya suka banget bermain kata-kata. Sehingga, untuk membantu saya mengerti bahasa, mengerti berbagai macam kosakata, saya menggunakan ini. Coba dilihat nih. Thesaurus.com. Dia kayak kamus gitu, dia temennya kamus. Temennya dictionary emang. Nah, bedanya apa? Di Thesaurus ini kita bisa nyari kata ganti, sinonim, terus ada definisi. Contohnya gimana? Ya, misalnya kita mau ngomong soal happy ya, seneng ya. Kan biasanya kita taunya I am happy, you are happy, we are happy, udah selesai. Tapi rupanya happy itu mempunyai padanan kata yang ya sesuai dengan konteksnya bisa digunakan lebih menyenangkan lah. Kayak merry. Nah, merry ini juga happy artinya. I was glad. So instead of saying I'm happy, I'm glad. I'm glad to meet you. That's okay. And then lively. Lively ini juga. Terus ini yang paling sering dipakai ya, yang warna kuning. Terus yang sisanya ini bisa dipakai tapi lagi jarang. Biasanya sesuai dengan konteks gitu ya. Misalnya ada nanya, how's the food? Nanya, bagaimana makanannya gitu. How's the food? Nah, rupanya makanannya enak dan bikin yang makan tuh happy gitu. Dia bisa ngomong, I can't complain. I can't complain. Nah, ini. Aku udah nggak bisa protes lagi, emang enak gitu ya. Jadi, ada cara-cara untuk menyampaikannya. Jadi, kalau misalnya kalian dengar, supaya kalian nggak asing dengan itu gitu. Content. Konten ini sebenarnya dari kata-kata tanpa ed ini ya. Ini artinya jadi konten ini artinya penuh. Jadi ketika happy itu lagi full ya, lagi bunga ya, lagi ya seneng gitu ya, rasa penuh. Habis itu ada joyful. Joyful itu dari joy. Joy sendiri artinya juga happy gitu ya. Terus ini udah apa? Kata sifat seperti itu. Habis itu ada yang lain yang tidak terlalu ini intoxicated ini kalau misalnya mau dipecah lagi itu ada toxic kan artinya racun. Jadi nggak beracun. Nah, itu konteks lagi. Jadi kalau misalnya konteksnya apa gitu, bisa dipakai ini. Jadi kalian carilah di thesaurus. Mau happy. Nah, terus juga ada antonim. Kebalikannya happy itu apa sih? Ada melancholy, ada trouble, punya masalah gitu ya. Terus ada yang dissatisfied, tidak puas. Itu bisa menyatakan sebuah perasaan gitu. Do you like your food? I'm dissatisfied with the taste gitu kan. Saya nggak puas sama rasanya. Itu bisa digunakan. Habis itu nanti ada contoh-contohnya. Kalian bisa ini dan bahkan lebih banyak lagi contoh-contoh kalimat. Udah mainan di Thesaurus deh untuk suatu saat nanti saya minta kalian untuk menulis sebuah paragraf. Buka ini, kalau bisa satu kosakata sederhana kalian ubah. Oke. Terus yang kedua adalah saya suka sekali ini kalau misalnya kalian lagi kepingin gabut tapi bermanfaat.
yatimonline.com. Ini juga belajar bahasa, belajar kata ya terutama. Misalnya kata mau belajar kata apa ya? Dish kan makanan ya. Dish itu dari mana sih? Nah, ini kalian bisa belajar. Oh, di sini dari Old English. Bisa di apa namanya? Bisa coba lihat di Google ya, translate-nya kayak gitu-gitu. Oh, ini dari tahun berapa gitu. Ya menyenangkan aja ketika belajar sesuatu kata sama sejarahnya sekalian. Kemungkinan besar lebih ingat ya kalau untuk saya. Siapa tahu cocok untuk beberapa teman-teman di sini, gitu ya. Jadi banyak banget source untuk belajar bahasa. Misalnya lagi bingung mau mengucapkan sesuatu, bisa hubungin saya atau coba saja pakai Google. Biasanya mereka bisa American ya. Oke ya. Sini kan ada ucapannya. Tidak apa-apa pakai Google Translate, asal jangan langsung copy paste gitu ya. Tolong dipelajari juga artinya apa atau apa. Jadi ada gunanya kalian mengeluarkan Google Translate ini. Saya suka makan. Saya gini aja nih, santai banget nih. Saya suka makan nasi goreng. I like to eat fried rice. I like to eat fried rice. Ini American. Kalau misalnya kesulitan satu-satu, coba aja nih. Nah, fried rice. Digunakan buat latihan. Fried rice. Atau, nah. Introduction. Jadi ada lebih pelan gitu ya. Introduction. Nah, di situ juga kalian bisa melihat kata-kata yang lain. Nah, itulah yang asiknya setelah kalian ini bisa, ini bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kita bisa nyari kesamaannya gitu. Ini sering digunakan, jarang, kayak gitu itu. Jadi, pastikan kita aktif untuk mencari tahu source kita, karena ini online ya. Tidak sama seperti kelas biasanya di mana kita bisa langsung tanya sama dosen atau sama guru, langsung tiktokan. Ada kelebihan dan kelemahannya sebenarnya, tapi kita manfaatkan digital ini semaksimal mungkin. Apapun yang kalian cari ada di sini, ada di online. Kalau nggak ngerti, saya bisa bantu untuk menjelaskan. Nanti kalau ada source yang lain, saya akan sampaikan juga. Gitu. Oke. Ini sekitar 5 menit lagi. Ada nggak 1-2 pertanyaan soal bahasa Inggris yang bisa saya jelaskan sekarang? Bisa diketik juga. Jadi sekali lagi, jangan takut untuk membuat salah ya. Loss. Ini aku kasih ini ya. Aku kasih pengertiannya ya. Kalian tetap bisa googling. Loss itu artinya hilang. Udah pasti. Itu udah artinya hilang. Tapi dia bedanya itu adalah dia itu ada yang by konteks digunakan kapan. Gitu kan ya. Jadi gini, pertama kan bedanya udah di pengucapan. Ini yang pertama adalah LOSA, loss. I will not lose without you. Ini ada loss, ada lose, ada lost. Nah, ini loss. Sebentar ya. Oke, saya coba. LOST itu loss. Sorry. Habis itu LOSA, S-nya 1. LOSA itu lose. Jadi I will not lose without you. And I lose the race. Itu bisa ngomong adalah kalah, lose. Lawan katanya menang, win and lose. LOSA. S-nya cuma 1, O-nya cuma 1. Itu artinya kalah bisa. Atau kehilangan. Habis itu yang LOST, lost. Lost itu artinya, nah lost ini apa hubungannya sama LOSA?
LOST adalah verb 2 atau past tense-nya LOSE, lose, loss. Jadi bisa dipakai nanti kalau kita menggunakan simple past atau past perfect tense kayak gitu-gitu. Nanti kita pelajarin. Lost, itu dia bisa ngomong tersesat atau bisa ngomong hilang. I am lost, aku tersesat gitu ya. Habis itu LOOSE, loose. Loose itu longgar. Loose itu kayak, nah this t-shirt is very loose. Jadi baju ini kelonggaran. Atau we lose pakai ed, we lose ini kata kerja di belakang dulu kemarin lah mungkin, we lose the horses. Jadi kita melepaskan kuda-kudanya. Atau bisa ngomong kita we lose and we lost the horses. Kita kehilangan kuda-kudanya kemarin, bukan hari ini. Habis itu ada lagi LOSS. LOSS sendiri loss. Loss itu artinya kehilangan. Jadi he is suffering from loss of memory. Jadi dia tuh menderita kehilangan ingatan. Loss of memory. Kayak hal-hal kayak gini nanti bisa kita diskusin banyak gitu ya. Jadi jangan lupa dicatat apapun itu kesulitannya. Ada kurang lebih 16 tense. Untuk ngomong sehari-hari itu cukup berapa yang dibutuhkan. Oke, jadi kalau misalnya untuk ngomong setiap hari gini, kita pakai simple present pun gampang. Apa yang terjadi sekarang, apa yang biasanya terjadi, nanti saya jelaskan satu persatu. Setiap meeting nanti akan saya jelaskan. Present itu ada apa saja, ada 4 jenis lagi gitu kan. Present diturunin jadi 4. Terus kapan mau digunakan. Terus kalau misalnya pas, jadi kalau misalnya ke sehari-hari paling kita pakai itu kalau nggak simple present, terus pas, saya ngelakuin kemarin apa gitu, sama apa yang akan lakuin besok future. Tapi nanti tergantung lagi, ada yang continuous, jadi ada yang dari kemarin sudah saya lakukan sampai sekarang, terus ada yang saya akan baru lakukan besok, jadi ya tentatif, tergantung kebutuhan. Nanti setiap pertemuan kita akan bahas satu persatu. Gitu ya. Terus nanti kalau perbedaan-perbedaan nanti kita bahas satu persatu. Nanti di grup WhatsApp yang baru tuh tolong dicatat, di list aja list pertanyaan. Jadi nanti saya bisa jelasin satu persatu sesuai dengan urutan pertanyaan tersebut. Gitu ya. Kalau untuk loss, untuk benda nyata, loss enggak juga. Kalau ngomong I am lost pakai LOST, saya tersesat, itu kan sebenarnya juga manusia gitu kan ya. Akal bisa, I lost my mind, itu juga bisa. Loss-nya LOST. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan lagi, saya tulislah lebih gampang. Ini karena meetingnya tinggal 1 menit, kita gabung di grup WA ya. Dan makasih banget untuk kalian semua yang sudah hadir, yang sudah berusaha mendengarkan. Kita ketemu besok. Jadi jam 9 pagi sampai jam seginian. Jangan takut untuk berbuat salah, semangat belajar. Kita ketemu di grup WA Bahasa Inggris selanjutnya. Oke, thank you semuanya.